Oke, selamat pagi Pak Samuel dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jackie Charles Kristiadi dengan NIM 682023-602. Oke, di sini saya akan membahas realitas masa depan berkat atau kutuk. Masalah atau situasi problematik dari realitas masa depan berkah atau kutuk adalah ketidakpastian dan kompleksitas dampak teknologi yang terus berkembang terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan secara luas. Beberapa aspek yang menjadi fokus perdebatan antara berkah atau kutuk. Yang pertama, dampak sosial dan psikologis. Teknologi dapat mempercepat komunikasi, meningkatkan akses informasi, dan memfasilitasi koneksi global. Namun, juga dapat memperburuk masalah seperti isolasi sosial, penyalahgunaan media sosial, dan peningkatan kecanduan digital. Yang kedua, pengaruh pada pekerjaan dan ekonomi. Automatisasi dan kecerdasan AI dapat meningkatkan efisien industri tetapi juga dapat menggantikan pekerjaan manusia, menciptakan ketimpangan ekonomi, dan menciptakan pertanyaan etika terkait dengan hak-hak pekerja. Yang ketiga, masalah privasi dan keamanan. Kemajuan teknologi membawa tantangan baru terkait dengan privasi data pribadi, keamanan cyber, dan pengawasan massa yang mempengaruhi kebebasan individu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Wahyu Gakarya dengan NIM 68 2023 603. Dalam kelompok kami membahas realita teknologi masa depan, berkat atau kutuk. Pertanyaan tentang ini adalah topik yang sering dibahas oleh para ahli dari berbagai bidang yang ada. Berikut adalah beberapa pandangan dari beberapa ahli yang menyoroti problematika yang terkait dengan perkembangan teknologi masa depan, yaitu ada beberapa pandangan. 1. Pandangan optimis. 2. Pandangan pesimis. 3. Pandangan secara etis dan sosial. 4. Pandangan secara ekonomi. Baik, kita masuk yang pertama. Pandangan optimis itu dikemukakan oleh Ray Kurzweil, Direktur Teknik di Google, berpendapat bahwa teknologi akan terus berkembang secara eksponensial dan membawa banyak manfaat bagi umat manusia di masa depan nanti, di mana kecerdasan buatan atau AI ini dan bioteknologi sejenisnya akan memungkinkan manusia untuk mengatasi penyakit, bahkan mungkin bisa memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup. Menurut dia, teknologi adalah berkat yang dapat membantu mengatasi banyak tantangan atau problematika di era global ini. Berikutnya, dampak atau kemungkinan implikasi yang dapat diakibatkan oleh realitas teknologi masa depan, baik sebagai berkat maupun sebagai kutuk, dapat mencakup beberapa hal. Yang pertama, perubahan sosial. Teknologi dapat merubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi, mempengaruhi hubungan sosial antar individu dan kelompok secara signifikan. Ini bisa berdampak positif dalam meningkatkan konektivitas global, namun juga meningkatkan risiko yang isolasi sosial dan kesenjangan digital. Yang kedua, perubahan ekonomi. Kemajuan teknologi seperti otomatisasi dan kecerdasan AI dapat menciptakan lapangan kerja baru, namun juga menggantikan pekerjaan manusia. Hal ini dapat mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan memerlukan penyesuaian besar dalam pasar tenaga kerja. Yang ketiga, privasi dan keamanan. Teknologi modern meningkatkan potensi untuk pelanggaran privasi dan serangan keamanan cyber. Pelindungan data pribadi dan keamanan informasi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dari dampak teknologi masa depan, berikut ada beberapa jalan keluar yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama,
pendidikan dan literasi digital. Penting untuk meningkatkan pendidikan tentang teknologi dan literasi digital di semua tingkat masyarakat. Ini termasuk pemahaman tentang penggunaan yang bertanggung jawab, keamanan cyber, dan dampak sosial dari teknologi. Yang kedua, regulasi dan efektif. Pengembangan dan penguatan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi, termasuk privasi data, keamanan informasi, dan perlindungan konsumen. Regulasi yang efektif dapat membantu mengendalikan penyalahgunaan teknologi dan memastikan keadilan dalam distribusi manfaat teknologi. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan. Mendorong inovasi teknologi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan, teknologi hijau, dan solusi untuk mengurangi limbah elektronik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.